Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Seperti biasa, untuk dapat memahami Dafar Elohim, kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar, dan dengan sudut pandang yang benar pula. Karena ada kekayaan yang maha dahsyat, super dahsyat, ya. Di sudut pandangnya harus jelas. Sudut pandangnya adalah setelah kematian dan kebangkitan Yeshua HaMashiach. Ya, ini penting sekali, saudara. Ya, supaya saudara tidak tersesat, saudara tidak salah pemahaman, ya, saudara jelas pemahamannya, karena dengan pola ikar Ibrani yang benar, dengan sudut pandang yang benar, maka kita akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Sedangkan di luar sana, ya, selain dari akar pola Ibrani yang benar dengan sudut pandang yang benar, itu acakan, saudara, ya. Dan kita harus ingat, di tangan saudara dan saya ada Tanak dan Brit Jadasa, perjanjian lama, perjanjian baru, itu istilah luar sana yang lengkap, di mana ayat-ayat yang tertulis di dalamnya adalah menjelaskan banyak hal, sejak dari penciptaan Syamayim sampai Yerusalem yang baru dan juga lautan api kekal, itu ada semua. Tinggal saudara tempatkan, minta pimpinan Roh Yahweh Elohim untuk menempatkan dalam posisi yang benar sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Ya, ini penting sekali saudara, karena ini seperti permainan puzzle, saudara, ya, permainan puzzle. Ya, ini sangat-sangat penting sekali. Time travel, melintasi waktu, ini adalah pengajaran untuk melengkapi saudara dalam menggali Dafar Elohim dan memahami case by case, kasus per kasus, dan membongkar juga roh-roh jahat jenis apa yang bersembunyi atau menguasai manusia, supaya saudara dan saya sebagai manusia-manusia Elohim hidup berkemenangan sampai kita terangkat di dalam rapture. Perhatikan, misi utama kitab suci adalah penyelamatan manusia yang jatuh dalam dosa, ya. Jadi diselamatkan, kemudian hidupnya ditingkatkan. Di dalam 2 Timotius 3:16-17, semua firman yang diilhamkan Elohim itu berguna untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, mendidik dalam kebenaran, supaya manusia Elohim menjadi sempurna, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, jadi diselamatkan dulu, kemudian diperbaiki, sehingga bisa melakukan hal-hal yang baik, ya, bukan dibalik, saudara, ya. Yang dilakukan sama dunia kan dibalik, ya, yaitu berbuatlah baik, nanti perbuatan baikmu akan ditimbang. Nah, begitu, itu kan salah. Nah, kalau perbuatan baiknya banyak, saudara akan masuk ke dalam surga atau Syamayim. Nah, itulah konsep mereka, saudara. Tidak seperti saudara dan saya, harus diselamatkan dulu, kemudian diperbaiki, dan setelah itu diperlengkapi untuk melakukan rencana Bapak Yahweh yang luar biasa, ya. Dan saudara juga akan terima rewards-nya. Ya, saya bagi 7 fase di dalam navigasi Dafar Elohim. Ini saya yang bikin, nggak ada ayatnya. Tapi untuk memudahkan saudara, saat saudara melihat pembahasan Dafar Elohim, saudara ngerti, oh, saya ini ada di fase nomor berapa, begitu, ya. Ada 7 fase. Nah, kita sudah berada di fase yang ketiga. Ya, dalam kejadian, karena kita sedang membahas kejadian, maka banyak hal yang dapat kita gali, yaitu mengapa kita berada di bumi yang model acak-acakan sekarang ini, kemudian mengetahui, ya, bahwa Bapak Yahweh telah membenahi bumi sebelumnya, dan juga kemudian mengetahui permulaan peradaban manusia, dan mengetahui yang terakhir adalah mengetahui asal-usul umat pilihan Bapak Yahweh, yaitu bangsa Israel. Sekarang kita lebih fokus kepada nomor yang keempat. Ya, jadi kita paham. Ingat juga bahwa pengarang atau mastermind
daripada kitab Kejadian itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Ya, sedangkan Moshe itu hanya disuruh untuk menulis dari apa yang dikatakan oleh Bapa Yahweh. Jadi didikte, ya, didikte. Jadi Moshe bukan saksi mata. Moshe, sekali lagi saya katakan, Moshe bukan saksi mata. Ya, bukan. Dia hanya disuruh untuk menulis, ya, dan didikte oleh Bapak Yahweh. Tulis, ya, ditulis seperti itu. Puji Bapak Yahweh. Hari ini kita masuk mengenai kesempatan yang diabaikan. Saya harap saudara baca mengenai Kejadian pasal 14. Ya, di dalam pasal 14 ini ada bagian yang kita sudah bahas, yaitu mengenai Melkisedek. Kalau saudara masih ada pertanyaan mengenai Melkisedek, saudara coba saudara coba kembali ke pengajaran sebelumnya, ya, mengenai Melkisedek. Saya sudah jelaskan panjang lebar. Sekarang kita tidak fokus ke Melkisedek, tetapi mengenai Lot, ya, keponakan dari Abram. Ya, baik. Kita akan baca dulu ayat-ayatnya sehingga paling tidak saudara mendengar dan memahami, yaitu di dalam Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai 24. Silakan Brother Reno. Kejadian 14 ayat 1. Pada masa Amrafel menjadi raja Sinear, Arioh raja Elasar, Kedorlaomer raja Elam, dan Tidal raja Goim, mereka berperang dengan Bera raja Sodom, dan dengan Birsya raja Gomora, Shinab raja Atma, dan Shemeber raja Zeboim, dan raja Bela yakni Zoar. 3. Mereka semua ini telah bersekutu di lembah Sidim yakni Laut Asin. 4. Mereka telah melayani Kedorlaomer 12 tahun, tetapi pada tahun ke-13 mereka memberontak. 5. Pada tahun yang ke-14, Kedorlaomer dan raja-raja yang bersamanya datang dan memukul orang Refaim di Asterot Karnaim, dan orang Zuzim di Ham, dan orang Emim di Syawe Kiryataim. 6. Dan orang Hori di perbukitan mereka, Seir, sampai ke El Paran yang di tepi padang gurun. 7. Mereka kembali dan tiba di En-Mispat, yakni Kadesh, dan mereka memukul seluruh perkampungan orang Amalek dan juga orang Amori yang tinggal di Hazezon Tamar. 8. Keluarlah raja Sodom dan raja Gomora dan raja Atma dan raja Zeboim dan raja Bela yakni Zoar, dan mereka mengatur barisan perang bersama mereka di lembah Sidim. 9. Melawan Kedorlaomer raja Elam, Tideal raja Goim, Amrafel raja Sinear, dan Arioh raja Elasar. 4 raja melawan 5 raja. 10. Lembah Sidim itu penuh dengan sumur-sumur aspal. Ketika raja Sodom dan raja Gomora melarikan diri, maka jatuhlah mereka ke dalamnya, dan mereka yang tersisa melarikan diri ke perbukitan. 11. Mereka menjara seluruh harta benda Sodom dan Gomora dan semua bahan makanan, lalu mereka pergi. 12. Mereka membawa Lot dan harta bendanya, anak saudara Abram itu, lalu mereka pergi, sebab Lot itu tinggal di Sodom. 13. Salah seorang yang melarikan diri datang dan menceritakan kepada Abram, orang Ibrani itu yang tinggal di antara pohon tarbantin milik Mamre, orang Amori, saudara dari Eskol dan saudara dari Aner, dan mereka adalah teman sekutu Abram. 14. Ketika Abram mendengar bahwa saudaranya telah ditawan, maka ia mengerahkan orang-orang yang terlatih yang dilahirkan di kediamannya, sebanyak 318 orang, dan mereka mengejar sampai di Dan. 15. Ia membagi pasukannya melawan mereka pada malam hari. Ia dan para hambanya lalu memukul mereka dan mengejar mereka sampai di Hoba yang terletak di sebelah kiri Damsyik. 16. Abram membawa kembali segala harta benda dan membawa kembali Lot, saudaranya, dan harta bendanya, dan juga wanita-wanita serta orang-orang itu. 17. Keluarlah raja Sodom menyongsongnya setelah ia kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan raja-raja yang bersamanya ke lembah Syawe, yakni lembah raja. 18. Melkisedek raja Salem membawa roti dan anggur, dan ia adalah seorang imam bagi El Elyon,
Elohim yang Maha Tinggi. 19, ia memberkatinya dan berkata, diberkatilah Abram oleh El Elyon, Elohim yang Maha Tinggi, yang empunya langit dan bumi. 27, 20, dan terpujilah El Elyon, Elohim yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu, dan ia memberikan kepadanya persepuluhan dari semuanya. 21, kemudian berkatalah Raja Sodom kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. 22, tetapi Abram berkata kepada Raja Sodom itu, aku telah mengangkat tanganku kepada Yahweh El Elyon, Elohim yang Maha Tinggi, yang empunya langit dan bumi. 23, dari sehelai benang hingga tali kasut sekalipun, aku tidak akan mengambil sesuatu dari semua kepunyaanmu, supaya kerja kamu jangan berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. 24, kecuali hanya apa yang telah orang-orang muda ini makan, dan bagian orang-orang yang pergi bersamaku, Aner, Eskol, dan Mamre, mereka akan mengambil bagiannya. Ya, terima kasih. Jadi kita lihat ya, dari ayat-ayat ini dikatakan bahwa Lot itu tertawan, ya, dia tertawan saat terjadi peperangan di mana Kedorlaomer beserta sekutu-sekutunya melawan raja-raja dari Sodom, Gomora, dan Zoar. Ya, jadi Lot tertangkap saat itu. Nah, kita harus tahu bahwa peperangan masa lalu itu beda dengan peperangan masa sekarang. Ya, beda. Bedanya di mana? Bedanya itu saya bilang mengerikan. Yang sekarang ini mengerikan, saudara. Sekarang ini mengerikan. Ya, akan tetapi yang masa lalu itu jauh lebih sadis, begitu. Ya, kalau yang hari-hari ini, kalau saudara pernah lihat bagaimana Israel menghancurkan teroris-teroris, itu kan cuma dikasih onde-onde gitu ya, jatuh, bam gitu, lu udah mati, ya kan? Kalau tepat sasarannya ya. Nah, sedangkan kalau dulu perangnya itu kan mengerikan, saudara. Ditusuk pakai berang, tahu berang ya, pakai senjata, ya kan? Itu kan nggak langsung mati, saudara. Kejang-kejang dulu kan. Ya, itu kan sakitnya luar biasa. Ya, dan mengerikannya apa? Di tahun-tahun seperti itu nggak ada yang namanya perjanjian internasional. Nggak ada, saudara. Nggak kayak sekarang. Sekarang Israel itu mau menyerang itu mikir dulu, saudara. Ya, mau perang ini melawan Lebanon, ini mundur terus ini agendanya. Kenapa? Ya karena salah satu faktornya adalah perjanjian internasional. Ya, perjanjian internasional. Dan kemudian tawanan perang itu tidak boleh dilakukan semena-mena, saudara. Memang ada, tapi ya tidak boleh ya diperlakukan sewenang-wenang begitu. Tapi kalau zamannya Lot, zaman-zaman dulu, ya mereka mau dipotong, mau digorok, mau diperkosa, mau ditelanjangi, mau dibakar, mau disate, mau dikanibal, ya terserah, saudara. Nggak ada perjanjian internasional, nggak ada yang namanya siapa yang menghakimi apa itu namanya penjahat-penjahat internasional. Itu nggak ada. Tapi hari ini ada, saudara. Ya karena itu kalau saudara lihat, ya cara kerjanya si Hamas dengan cara kerjanya Israel kan jauh beda, saudara. Hamas itu kan kalau saudara perhatikan ya, mereka itu kan serampangan begitu, orang nggak bersenjata dihajar habis, ya kan, barbar begitu ya, diperkosa, dimatiin, dimutilasi, di macam-macam seperti Oktober Fatsal yang Oktober tanggal berapa itu namanya tanggal 7 ya 7 Oktober kapan hari itu tahun yang lalu. Israel nggak boleh, tapi kalau saudara mendengar, oh Israel membunuh banyak rakyat ya Palestina, itu kabar bohong, ya kabar bohong. Sebenarnya apa? Seringkali Israel keluarin peringatan terlebih dahulu untuk menyerang, ya aneh ini memang.
Loh, wong mau menyerang loh kok kasih peringatan begitu loh. Daerahmu lo tak senang ya, minggir dulu begitu ya. Ya, itu aneh juga saudara ya. Nah, itu kan namanya musuhnya kan bisa ngilang di situ ya kan. Ya, ya akhirnya yang ketemu cuma tunnel-tunnel, sudah tahu tunnel ya. Oh, apa itu namanya? Terowongan, Pak. Ya terowongan, terima kasih. Terowongan-terowongan begitu ya. Ya memang ada yang tembak-tembakan dan sebagainya. Ya kan? Tapi karena apa? Karena ada hukum internasional, saudara, yang lebih beradab, begitu ya. Nah, si Hamas itu kan tidak pernah beradab, saudara ya. Mengerikan sekali dan bahkan orang Palestina dijadikan tameng, apa itu namanya? Tameng hidup, Pak. Iya betul, terima kasih, Brisco. Human shield, shield itu tameng, tamengnya berupa manusia. Ya, nah, jadi disitulah perbedaannya. Ya, jadi yang satu tidak peduli dunia internasional ngomong apa, begitu. Ya, tapi yang satu tidak bisa seenaknya seperti itu, saudara. Ya, itu permainannya seperti itu. Tapi zaman Lot itu tidak seperti demikian. Dan saya lihat tadi, dia ditawan sampai di Dan. Kalau yang pernah ke Israel pasti tahu, Dan itu daerah utara. Dan lembah tempat Lot berada, itu ada di dekat Laut Mati. Jadi itu jaraknya itu jauh sekali, saudara. Ya, jauh sekali. Ya, mereka pasti nggak dinaikkan truk loh, saat itu nggak ada truk. Ya kan, ya pasti disuruh jalan kaki, saudara. Ya kan, itu kan bisa berhari-hari, saudara. Namanya jalan kaki. Ya, dan puji Bapak Yahweh, Avram dia punya pasukan. Nah, disinilah kita lihat Avram itu jadi seperti negara kecil. Ya, dia punya pasukan, pasukannya cuma 318 mengalahkan 5 raja. Ini nggak luar biasa, saudara. Ya, Kedorlaomer sama orang-orangnya kan, ya, Kedorlaomer sama orang-orangnya kan banyaknya luar biasa, saudara. Ya, tapi bisa dikalahkan oleh Avram, saudara, yang hanya 318 dan mereka kocar-kacir, saudara. Sehingga Lot dan seluruh raja-raja yang pernah ditawan itu dibawa kembali. Nah, ada beberapa hal, yaitu saudara perhatikan di lembah itu, di lembah tempat peperangan itu, pertempuran itu ada banyak sumur aspal. Banyak sumur aspal. Saya bisa lihat, inilah salah satu pemicu saat Bapak Yahweh ngasih hukuman terhadap Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu terbakar habis karena ada aspal di sana. Sudah bisa lihat, ya. Nanti kita akan bahas saat Sodom dan Gomora itu nanti. Oke. Okay? Nah, yang perlu saya perhatikan satu lagi yaitu bahwa Lot, ingat saat dia sebelum masuk ke Sodom, kan terakhir peristiwanya itu kan gembala-gembalanya bertengkar nih antara si gembalanya si siapa itu namanya Avram dan gembalanya si Lot, ya, bertengkar, dan kemudian Lot kemudian pindah, dia pilih daerah lembah Yordan yang bentuknya atau daerahnya itu seperti Taman Elohim, ya, berarti kayak Taman Eden, saudara, ya, dan mereka ke sana. Nah, kalau kita lihat pergerakan daripada Lot, kita harus perhatikan Lot itu pertama kali di luar Sodom. Tapi saat kita baca tadi ayat-ayatnya, Lot itu tinggal di Sodom. Ya, kan kita sudah bisa lihat tadi ayatnya. Ya, di atas ayat 12 ya. Mereka membawa Lot dan harta bendanya, anak-anak saudara Avram, ya. Lalu mereka pergi sebab Lot itu tinggal di Sodom. Nah, sebelumnya itu Lot masih di pinggiran Sodom. Kemudian dia tinggal di Sodom. Ya, inilah pergerakan dari Lot. Nah, pertanyaannya, saat Avram menolong Lot, apakah Lot kembali kepada Avram? Jawabannya adalah tidak. Ya, terima kasih. Ya, kita tahu dari sejarahnya, dari apa yang dikatakan oleh Davar Elohim, Lot tidak kembali ke Avram. Ya, Lot tidak kembali ke Avram.
Kalau kita lihat after, before dan after. Before dan after. Ya. Kejadian 3 ayat 11 dan 12. Silakan Brother Enoch untuk baca terlebih dahulu. Kejadian 13 ayat 11 dan 12. Maka Lot memilih seluruh lembah Yordan. Ia berangkat ke timur dan mereka pun berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, sedangkan Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ya. Ya. Jadi saya perhatikan bahwa saat Lot memilih lembah Yordan, mereka dia dan juga gembala-gembalanya, saya perhatikan berkemah dekat Sodom. Berkemah dekat. Tetapi ayat 12 tadi, Kejadian 14 dikatakan Lot tinggal di Sodom. Jadi sudah lebih dalam. Kemudian, apakah Lot berhenti sampai di sana? Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Mengapa? Kita bisa lihat afternya, ya, yaitu di dalam Kejadian 19 ayat 1. Silakan Brother Enoch. Kejadian 19 ayat 1. Kedua malaikat itu datang ke Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Lot melihat, lalu bangunlah ia untuk menyongsong mereka, dan ia bersujud ke tanah. Ya, terima kasih. Saya bisa perhatikan, dia sekarang duduk di pintu gerbang. Saudara ngerti maksudnya duduk di pintu gerbang? Siapa yang tahu artinya duduk di pintu gerbang? Artinya dia ada kedudukan penting di sana, Pak Yosef. Ya, terima kasih, Brother Enoch. Ya, duduk di pintu gerbang itu sebuah istilah. Ya memang dia saat itu tempatnya duduk di pintu gerbang. Nah, pintu gerbang itu mereka gunakan sebagai tempat untuk pertama ngurus transaksi bisnis. Itu di pintu gerbang. Kedua, mereka menggunakan pintu gerbang itu ya sebagai tempat untuk pembayaran pajak seperti itu. Kemudian mereka urusan-urusan ya kalau sekarang itu kayak bikin KTP ya, ngurus STNK ya, terus kemudian hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan mereka lakukan dulu itu di pintu gerbang. Jadi saya ngerti. Jadi pintu gerbang ini adalah sebuah posisi. Kemudian juga kalau mereka ada sengketa, mereka pergi ke pintu gerbang. Ya, jadi ini satu tempat khusus. Kalau kita nggak punya pemahaman ini ya, kita pikir ya duduk-duduk ya sambil ngopi di pintu gerbang. Bukan seperti itu. Ya, ini sebuah level. Ya, ini sebuah level. Ya, ini sebuah level di mana dia mempunyai posisi di dalam kota itu. Jadi kita harus paham ya. Jadi Lot itu meningkat, saudara. Kalau dari dulunya dia hanya tinggal berkemah di sekitar atau dekat kota Sodom, tetapi saat dia berada di dalam Kejadian 14 dikatakan bahwa dia tinggal di Sodom. Berarti dia sudah punya properti. Dia sudah beli rumah, ya, sudah beli bisnis, ya, mungkin kantor cabang begitu ya. Mereka sudah ada, dia sudah ada tempatnya yang lebih settle, ya, lebih apa itu settle, lebih pasti, gitu, ya, lebih mapan, ya. Jadi itu dan kemudian bukan cuma itu saja, tapi nantinya dalam Kejadian 19 ayat 1 ya saat Bapak Yahweh akan membinasakan Sodom dan Gomora, ternyata posisi Lot itu duduk di pintu gerbang. Jadi menjadi salah satu pemimpin di sana ya. Jadi kita harus paham akal hal ini. Nah, jadi dari ini belum sampai di sana ya, belum sampai di Kejadian 19. Tapi kita masih dalam Kejadian 14. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Lot ini ya lebih lama lebih dalam, lebih lama lebih dalam. Ya.
bergabung dengan kota Sodom dan Gomora. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Kefa, kitab Petrus, ya pasal 2 ayat 7 sampai 8, itu juga tertulis mengenai Lot. Ya, di dalam kitab Kefa. Lot ditulis di dalam kitab Kefa, Petrus 2 ayat 7 sampai 8. Saya berikan dua terjemahan dari ILT3 dan LAI supaya saudara bisa membedakan kata-kata yang dipakai. Sebetulnya sama, cuman yang satu lebih mungkin bisa lebih mantap gitu ya untuk mengertinya ya. Silakan Brother Enoch untuk baca dua-dua. 2 Kepa Petrus 2 ayat 7 versi ILT3. Bahkan dia telah melepaskan Lot, orang benar yang tertindas oleh tingkah laku dalam rangsangan badani orang-orang fasik. 8. Karena hari demi hari dalam penglihatan dan pendengaran orang benar yang tinggal di antara mereka, hal itu terus menyiksa jiwa yang benar dengan perbuatan-perbuatan durhaka. 2 Kepa Petrus versi LAI ayat 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. 8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Iya, saya perhatikan. Tadi saya sudah jelaskan pergerakan daripada Lot. Dia pertama kali dia tinggal di luar Sodom. Berkemah di dekat Sodom. Kemudian di dalam pasal 14 dia tinggal di Sodom. Di pasal 2 pasal 19 dikatakan dia menduduki jabatan salah satu pejabat di Sodom. Ya, di dalam kitab Kefa dikatakan bahwa Lot itu dijelaskan bahwa mentalnya dia, kejiwaannya dia itu menderita. Ya, menderita. Ya, bahasa ILT3-nya itu tertindas. Ya. Orang benar yang tertindas itu ayat 7. Orang benar yang tertindas. Di dalam LAI dikatakan bahwa orang benar, ayat 7 ya, orang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ya, nah, saudara bisa melihat sebetulnya apa yang dialami oleh Lot itu tidak jauh beda dengan hari-hari ini di seluruh dunia. Spiritnya sama. Ya, spiritnya sama. Karena itu Dafar Elohim mengatakan kamu harus keluar dari dunia ini. Nah, maksudnya keluar dari dunia ini, kalau gitu pindah di bulan, Pak. Siapa yang bilang seperti itu? Tidak. Ya, bukan seperti itu. Maksudnya apa? Tidak kompromi. Nah, ini dia. Ini spirit kompromi nih, saudara. Pertamanya Lot tinggal di dekat Sodom, kemudian dia tinggal di Sodom, kemudian dia lebih dalam lagi menjabat menjadi pejabatnya Sodom. Padahal jiwanya tertindas, jiwanya terus-menerus menderita, kelihat kejahatan. Tapi problemnya di mana? Problemnya adalah Lot tidak mengambil keputusan untuk keluar dari zona yang ada. Ini dia. Ya, ayat 8 dikatakan, pasal 2 ayat 8 dikatakan, hari demi hari dalam penglihatan dan pendengaran tiap hari, saudara, melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan yang jahat dan keji. Ya, hari-hari ini lebih canggih, saya bilang. Mengapa? Ya, karena kejahatan ini bisa dilihat melalui
telapak tangan saudara. Betul nggak? Betul, Pak. Ya betul. Pakai apa? Handphone, HP, Pak. Pak. Ya, pakai HP. smartphone. Ya, pakai smartphone. Ya. Dulu sekitar 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu saya sempat berpikir. Saat itu kan TV itu kan modelnya kayak ibu hamil begitu, saudara. Ya kan? Belendung semua begitu kan. Itu TV kan modelnya seperti itu, saudara. Dan handphone itu kan besarnya itu kayak botol Coca-Cola begitu, saudara. Betul kan ya? Saya pikir, ini sudah paling canggih. Ya, ini sudah paling luar biasa. Nggak mungkin ada yang lebih dari itu. Keluar TV plasma. Siapa yang tahu TV plasma? TV plasma itu dia pakai tabung dalamnya, dan kemudian tabungnya itu seperti tabung kecil-kecil begitu, saudara. Dan kemudian itu lebih ramping tapi berat, saudara. Ya, sekarang itu tidak laku, itu sudah jadi barang antik. Yang ada sekarang adalah digital. Dan kemudian semuanya semakin lama semakin kecil, saudara. Ya, jadi TV-nya bukan lagi gede gitu ya, seperti tempe gitu, tahu ya tempe ya. Kalau saudara apa itu namanya bersihin beras gitu kan pakai tempe yang besar-besar itu. Ya kan, enggak seperti itu lagi, tapi kecil-kecil sekarang cellphone-nya. Ya, ukurannya seperti telapak tangan saudara. Dan itu mengajari banyak kejahatan di dalamnya. Kalau saudara enggak punya filter, ya, kalau enggak punya filter, tercebur saudara di situ. Ya, tercebur. Pasti itu tercebur. Ya, kenyamanan untuk melihat kejahatan, nggak perlu lagi dulu harus pakai gedung bioskop, nggak ada lagi. Ya, dulu yang namanya apa itu namanya video, ya, siapa yang masih ngalami video beta dan VHS? Ya, saudara, Pak. nah itu dia pasti tahu. Masih, Pak. Ya, masih ngalamin. Ya, kemudian beta VHS diganti menjadi apa? Laserdisc, Pak. Laserdisc. Ya, Laserdisc. Kemudian dari Laserdisc kemudian jadi CD. Ya, sekarang CD nggak ada lagi, saudara. Habis namanya. Ya, semua sekarang sambungannya internet, upload, download dan upload semua. Saya bisa paham di situ. Kita ini terus terang ya adalah umat manusia yang buat saudara dan saya manusia-manusia Elohim yang sangat berbahagia. Betul ya? Karena kita melihat generasi hitam putih sampai berwarna, ya kan? Terus kemudian sampai TV-nya itu kecil setelapak tangan. Nah, berbahagia saudara. Ya, anak-anak yang sekarang ini tidak ngerti apa-apa. Kalau saya ngomong seperti tadi itu, TV dulu itu seperti ibu hamil begitu. Ya mereka akan bingung semua. Modelnya kayak apa TV kayak model ibu hamil seperti itu? Kan nggak ada saudara sekarang. Betul kan, itu kan barang antik saudara. Tapi saudara dan saya kan ngalamin itu semua. Dari TV hitam putih, ya kan, sampai berwarna, ya kan, sampai modelnya seperti luar biasa. Sebetulnya kita harus paham, ini pergerakan teknologi yang semakin canggih, berarti zaman kita ini adalah betul-betul zaman di mana kedatangan Yeshua HaMashiach betul-betul, ya betul-betul sudah sangat-sangat mendekat. Amin. Ya, ini luar biasa saudara. Kita dikasih kesempatan yang super dahsyat. Nah, masalahnya apa? Spirit Lot ini yang berbahaya saudara. Udah tahu salah, dinikmati saudara. Kita bisa lihat, enjoy dengan apa yang dilihat, dengan apa yang didengar. Padahal jiwanya sudah ngomong, ini salah, ini jahat. Saya bisa lihat, nah inilah yang sebetulnya mengubah komunitas dunia. Mengubah komunitas dunia. Ya, kalau nggak salah barusan saya dengar kabar Korea Selatan mahkamah tertingginya dia Supreme Court-nya ya, apa itu namanya ya,
Mahkamah Agung, Pak. Agung ya, oh, ya, terima kasih. Ya, itu menyetujui ya eh, perkawinan sejenis. Sudah sah di sana. Saya bisa lihat ya nambah satu lagi. Ya, saya bisa lihat kengerian dunia ini. Ya, kengerian dunia ini. Dalam minggu ini saya sempat keluar dan kemudian duduk ya makan bersama tim di satu tempat. Tiba-tiba saya melihat di ini kayak seperti apa ya? Saya bilang seperti mall begitu ya. Saya lihat saat itu karena saya lagi nunggu anak-anak lagi pesan makanan, belum datang semua, ramai sekali, lumayan. Ada seorang yang saya lihat brewokan, tahu ya brewokan ya? Tahu brewokan ya? Kayak Bro Yedi dia, Pak. Jenggotan, Pak. Ya, bukan jenggot. Kalau jenggot kan panjang, saudara. Ini brewok. Jambangan. Ya, maksudnya brewoknya, maksudnya ya nggak panjang-panjang lah, ya. Jadi sudah di pendek-pendek kecil gitu. Saya lihat atasnya brewokan, tapi bawahnya pakai rok mini. Wih, kaget saya. Saya kaget langsung. Wah, ini ngaco ini, saya bilang gitu. Ya kan? Ya, wah, untungnya ya brewoknya nggak kayak Brother Yeditya gitu yang panjang kayak gitu, rada di trimming tipis gitu, aman Brother Yeditya ya, jadi rada pendek gitu. Yang bikin kaget tuh yang begitu lihat atas sama bawah itu kok kayak rasanya itu lihat lihat apa itu namanya lihat lawan kata begitu ya, atas dan bawahnya berbeda gitu. Loh, lah kok pakai rok mini gitu, wah ini ngaco gitu ya. Dilihat anak kecil ini kan wah mengerikan sekali ini, saya pikir gini ya kan. Wah, saudara ngerti sendiri, saudara. Wah, parah ini saya pikir kayak gini. Ya, nah, kayak gini loh. Ya inilah sebetulnya kita itu hidup di dunia yang seperti zaman daripada zaman Lot. Ya, seperti zaman Lot. Mau dikomplain, nggak boleh dikomplain, saudara. Lawang namanya di sini itu hak manusia, itu hak asasi manusia itu ya tinggi sekali. Dan grup mereka itu kecil. Dipikir bisa yang namanya apa itu namanya diskriminasi, saudara. Wah, ini susah ini, ya kan? Kalau anak-anak lihat seperti itu bagaimana, ya kan? Bingung, iya toh? Sangat kacau. Saya yang lihat aja risih sendiri, malu sendiri, tapi dia jalannya santai begitu, saudara. Ya kan? Wah, saya bilang kira racun nih, saya bilang, ya, ini racun ini. Itu kan susah ini kalau sampai ada anak kecil lihat, loh ini yang benar yang mana? Ini yang brewok atau yang rok mini itu ya? Yang mana ini yang benar itu? Ya kan? Ini manusia jenis apa ini yang turun dari ya dari bulan atau dari ya dari sumur laut api gitu ya? Mengerikan sekali saya pikir. Tapi itu kenyataan, saudara. Ya, kenyataan. Sangat-sangat mengerikan sekali. Nah, inilah ya. Nah, perasaan saudara bagaimana kalau melihat seperti itu? Kalau perasaan saudara nyaman, hati-hati saudara. Itu spirit Lot. Oh, nggak apa-apa, itu normal seperti itu. Ngawur. Tapi kalau perasaan saudara mengatakan, wah ini memalukan ini gitu, ya, ini nggak layak ini seperti ini mengerikan sekali seperti ini. Nah, itu berarti jiwanya masih normal, ya, masih normal. Ya, tapi kalau sudah melihat kejahatan berkata, oh ini tidak apa-apa, ini biasa, ya ini hanya sebagai fun, tahu fun, Menyenangkan. menyenangkan seperti itu, ya. Melihat pembunuhan, melihat ya penipuan, ya, wah ini mengerikan sekali. Jadi saudara, walaupun di tangan saudara ada teknologi yang betul-betul canggih, saudara harus hati-hati ya, jangan sampai terkontaminasi.
Lot melihat tiap-tiap hari, mendengar tiap-tiap hari. Dan dikatakan jiwanya yang benar itu tersiksa. Tersiksa loh jiwanya itu. Tapi dia nggak mau keluar. Nah ini problem, saudara. Ya, jadi nggak mau keluar, apa yang terjadi? Ya akhirnya racun itu masuk. Kalau nggak mau keluar, ya kalau nggak mau keluar ya masuk akhirnya racunnya. Nah kalau racunnya sudah masuk bagaimana? Ya keracunan, ya kan? Ya akhirnya pikirannya, ya pikiran manusia itu berbahaya loh. Kalau sampai tidak diisi yang benar, akhirnya hancur. Ya hancur, saya bilang. Ya, karena itu hati-hati. Kesempatan, ya kesempatan. Lot tidak pernah kembali, dia menyepelekan kesempatan. Sebetulnya itu kesempatan. Kenapa dia tidak bisa mengambil kesempatan untuk kembali ke Avram? Kita sudah bisa lihat dari kitab Kepa tadi, bahwa jiwanya sudah menyatu dengan Sodom. Kita baca mengenai kesempatan ini, yaitu di dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Silakan, Pak. Lukas 13 ayat 6. Dan dia mengatakan perumpamaan ini. Seorang memiliki sebatang pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya. Dan dia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi dia tidak menemukannya. 7. Dan dia berkata kepada penjaga kebun anggur itu, lihatlah, 3 tahun aku datang untuk mencari buah pada pohon ara ini, dan tidak menemukannya. Tebanglah dia, mengapa pula dia menyia-nyiakan tanah ini? 8. Dan sambil menanggapi, dia berkata kepadanya, Tuan, biarkanlah pula dia tahun ini, sampai aku mencangkuli sekelilingnya dan menaburkan pupuk. 9. Kalau ia sungguh dapat menghasilkan buah, tetapi jika tidak, engkau boleh segera menebangnya. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat, hati-hati. Namanya kesempatan itu ada waktunya, ya, ada masanya. Ya, ini berbahaya sekali kalau kesempatan sampai diabaikan. Di dalam perumpamaan ini, Yesua mengatakan, ya, ada satu pohon yang tidak menghasilkan buah. Dikatakan tebang, tetapi masih ada yang menahan, mencoba untuk melunakkan hati sang tuan. Coba kasih waktu lagi. Ya, siapa tahu tahun depan kalau saya sudah pupuki, saya sudah olah tanah di sekitarnya, siapa tahu dia berbuah. Ya, tapi tuannya berkata, kalau sampai ya sampai dia nggak berbuah, tebang saja. Ini mengerikan, saudara. Satu perumpamaan yang aplikasinya ada di hari-hari ini. Ya, dimana kalau sampai nggak ada buah-buah pertobatan, sudah dikasih tahu nama yang benar, ya, sesembahan Tuhan pencipta langit dan bumi itu namanya Yahweh, ya, yang menyatakan dirinya dengan luar biasa, bahkan turun ke dunia dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Masih ngotot tidak mau terima, ya dibuang, saudara. Ya, dibuang. Hati-hati, itu salah satunya. Ada banyak hal. Ya, ada banyak hal. Hati-hati, kesempatan itu adalah titik yang kritikal. Dan seringkali tidak akan pernah terulang kembali. Dan penyesalan selalu datangnya terlambat. Ya, wah aku menyesal. Kenapa kok tidak ambil kesempatan percaya kepada Bapa ya dalam Yeshua HaMashiach, mendalami Dafar Elohim? Ya itu namanya menyesal. Karena apa? Karena waktunya sudah lewat, terlambat. Jadi hati-hati dengan yang namanya kesempatan, karena itu seringkali kritikal. Saya berikan beberapa contoh yang positif dan negatif. Saudara lihat saat Noah ya memperingatkan manusia-manusia saat itu,
supaya mereka bertobat, mereka juga tidak bertobat. Ya, apakah mereka mendapatkan kesempatan itu kembali? Kita tahu jawabannya. Ya, seringkali kita bahas mereka tidak mendapatkan kesempatan. Pintu ditutup, pintu bahtera itu ditutup oleh Bapak Yahweh. Mereka coba untuk menggedor, mereka coba untuk minta anugerah, mereka coba untuk acara, pintu tetap tertutup. Tertutup, saudara. Ini bahaya. Ada masanya pintu terbuka, ada masanya pintu tertutup. Jangan macam-macam, saudara. Ya, jangan macam-macam dengan yang namanya kesempatan yang masih terbuka. Mungkin hari ini masih terbuka. Hati-hati, siapa tahu 2 bulan lagi tertutup, saudara. Siapa tahu. Ya, karena saat pintu bahtera itu tertutup, tidak langsung turun hujan. Kan kita sudah bisa baca ya ayat-ayatnya. Masih 7 hari lagi, saudara. 1 minggu lagi loh. Baru turun hujan. Ya, masih ada waktu sedikit lagi. Tapi mereka sudah termakan dengan tipu muslihatnya setan. Mereka tidak percaya. Mana hujan tidak turun-turun? Saat hujan turun, bubarlah mereka. Siapa tahu, 2 bulan lagi, siapa tahu loh ya, pintu itu tertutup. Kalau saudara masuk sekarang, selesailah ceritanya. Saat rapture, mengangkat, ya, manusia-manusia Elohim, saudara dan saya, sudah terangkat, tidak ada kesempatan lagi. Rapture hanya 1 kali. Hanya 1 kali. Kemudian, yang positif, itu adalah Raja Niniwe. Dia disuruh bertobat karena Yonah memberikan peringatan 40 hari lagi. 40 hari lagi. Niniwe akan dihancurkan oleh Bapak Yahweh. Ternyata diresponi dengan positif. Yonah 3 ayat 6-9. Silakan Brother Enoch. Yonah 3 ayat 6 dan sampai 9. Setelah kabar itu sampai kepada Raja Niniwe, bangkitlah ia dari tatanya. Ia melepas jubahnya dan mengenakan pakaian kabung, lalu duduk di atas abu. Kemudian ia membuat perintah untuk diumumkan ke seluruh Niniwe melalui titah raja dan para pembesarnya, yaitu manusia, binatang, atau kawanan ternak, tidak boleh makan apapun. Mereka tidak boleh makan atau minum air. Baik manusia maupun binatang harus mengenakan pakaian kabung dan berseru dengan kuat kepada Elohim. Hendaklah semua orang berbalik dari jalan yang jahat dan dari kekejaman yang mereka lakukan. Siapa tahu Elohim akan berubah pikiran dan mengurungkan niatnya, lalu berbalik dari murkanya yang dahsyat sehingga kita tidak binasa. Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat, ini yang positif. Memang di satu titik Niniwe hancur. Ya, Niniwe hancur. Tapi bukan saat ini, bukan saat Yonah. Tapi saat Yonah, Niniwe bertobat. Dan Bapak Yahweh menggunakan kitab Yonah untuk merepresentasikan sepak terjang dari Yeshua HaMashiach. Itulah keindahannya, saudara. Ya, itu keindahan Davar Elohim. Ya, Niniwe memang 1 kali nanti akan hancur setelah peristiwa ini. Tetapi saat itu terjadi pertobatan 1 kota, saudara. 1 kota bertobat, puasa, sampai binatangnya pun disuruh puasa, saudara. Tidak boleh makan, ya, dan minum air. Ini masih ada kesempatan kembali. Kemudian di dalam Ibrani 12 ayat 16-17 itu bercerita mengenai Esau. Ya, mengenai Esau. Silakan Brother Enoch untuk dibaca. Ibrani 12 ayat 16. Jangan ada seorang pun yang menjadi sundal atau yang tidak menghargai hal-hal rohani seperti Esau, yang telah menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan. 17. Kamu tahu, ketika kemudian ia ingin mewarisi berkat kesulungannya,
ia ditolak karena tidak punya kesempatan untuk bertobat, sekalipun ia mencarinya dengan cucuran air mata. Iya, terima kasih. Sudah bisa lihat, saya yakin saudara paham akan kisah antara Esau dan Yakov. Ya, dia menyepelekan, dia mengabaikan. Sudah posisi ini enak, saudara. Dia yang sulung loh, saudara. Sudah enak. Kesalahannya di mana? Kesalahannya di mana? Siapa yang kira-kira bisa mencoba untuk menebak kesalahannya Esau di mana? Meremehkan, Pak. Di mana? Menjual hak kesulungannya. Mengabaikan, Pak, mengabaikan. Iya, memang itu tindakan semuanya itu mengabaikan, menjual hak kesulungannya. Tapi kesalahannya ada di mana? Kesalahan intinya dia di mana? Dia tidak menghargai itu. Tidak menghargai kesulungan. Iya, itu karena Memandang remeh, Pak. itu efeknya. Itu efeknya. Tidak minta ampun, Pak. Tidak minta ampun, bukan. Itu sebelum dia salah kok. Menukar dengan kacang merah. Iya. Menganggap remeh hak Menolak kesulungan. berkat. Ya itu kan setelah peristiwa Gelojo. itu. Menganggap remeh hak kesulungan. Ya itu efeknya. Kalau saudara lihat ya, saya nggak tampilkan di sini. Saudara coba buka dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke 27 ya, Pak? 27. Ya, Kejadian pasal yang ke-27. Supaya saudara bisa melihat akarnya di mana. Kalau kita lihat problem kan selalu ngomong gini kan. Ayo kita lihat akar problemnya di mana, begitu kan ya. Sebentar ya. Tidak bisa menguasai hawa nafsu makannya, Pak. Sebetulnya ada satu akar yang kita bisa lihat ya. Kesombongan, Pak. Kawin dengan perempuan Kanaan, Pak. Orang Het sama apa itu? Orang Basnat. Sebentar ya. Ya, itu sebetulnya ada di dalam Kejadian 25. Kuncinya di sini, saudara. Kejadian 25, ayat yang ke... Mungkin Brother Enoch bisa bantu kita untuk baca ya. Kejadian 25, ayat yang ke-27. Ini akarnya. Kejadian 25 ayat 27. Ya. Dan anak-anak itu menjadi besar. Esau menjadi seorang pemburu, seorang yang suka di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka berdiam di kemah. Nah, terima kasih. Saya bisa lihat bedanya apa? Bedanya si Esau tuh suka ngelayap. Tahu ngelayap? Karakternya, Pak. Keluyuran. Ngelayap, keluyuran. Ya, keluyuran, ngelayap. Ya. Sedangkan Yakov dia suka tinggal di kemah. Kelihatannya sepele, saudara. Cuman tinggal di kemah, seringkali orang mengatakan dia kuper. Tahu kuper? Kurang pergaulan. Ya, kurang pergaulan. Kuper, ya, thank you. Kita bisa lihat kurang pergaulan, nggak pernah ke sana, ke sini, kuper. Tetapi sebetulnya kuper itulah yang menyelamatkan si Yakov. Mengapa demikian? Karena di dalam kemah, pasti kan dia juga tukar informasi dong. Sama siapa? Ya sama ayahnya. Sama siapa lagi? Sama mamanya. Betul kan? Ya, sama siapa lagi? Ya mungkin sama pegawai-pegawainya ayahnya.
Tapi dia dari situ dia mendapatkan banyak informasi yang penting. Mengenai apa? Kita bisa lihat. Pasti dia dengar kesaksian. Bagaimana caranya? Mungkin dia tanya, bagaimana caranya papa mama bisa ketemu? Pasti kan, salah satunya. Oh iya, saat itu aku tidak pernah kenal satu sama lain. Tiba-tiba kedatangan satu orang aneh yang bawa 10 onta. Gitu kan. Itu mamanya kan cerita begitu, saudara. Bawa 10 onta, kok kelihatannya dari jauh. Ya tak timbakan air sampai semuanya minum. Wah, mama kuat sekali ya. Kisah kasih apa itu namanya? Minum onta 10 sampai kenyang-kenyang gitu ya kan. Dan tiba-tiba orang itu berkata bahwa dia adalah utusannya atau suruhannya Abraham. Dia pasti tanya lagi Yakov, siapa itu Abraham? Oh, bapaknya cerita, tahu enggak? Aku pernah diajak loh sama Abraham, kakekmu. Ya, saat itu aku masih muda, dibawa pergi satu gunung, tiba-tiba aku yang diikat untuk dipersembahkan untuk disembelih. Nah, gitu kan. Itu kan cerita terima semua, saudara. Ya kan? Terus dia akan tanya, mengapa Abraham bisa melakukan seperti itu? Oh iya, karena dia punya iman yang kuat. Ya, karena apa? Ya karena dididik oleh siapa? Oleh Shem. Siapa itu Shem? Wah, wes, semua informasi turun, saudara. Betul kan? Semua informasi turun. Lah saat itu kan tidak ada kitab kejadian, saudara. Lah mau kita lagi bahas kitab kejadian, kalau saudara minta ada enggak kitab kejadian lah ya nggak mungkin. Ya tidak ada kitab kejadian, saudara. Caranya bagaimana informasinya turun? Verbal. Turun temurun, verbal. Saya lihat dari situlah Yakov mendapatkan pemahaman. Wih, enak ya. Nek anak sulung ya. Terus kemudian maminya juga cerita, "Loh, kamu tahu nggak? Kamu itu waduh ngerepoti mami nih." Ya, saat mami hamil kamu sama kokomu, ya kan kamu itu bergulat hebat. Ya, kamu hampir keluar tapi wah, ternyata keluar si Esau dulu. Kamu yang pegang tumitnya. Karena itu kamu tak kasih nama Yakov. Jadi Yakov itu artinya bukan penipu, saudara. Ya, heel catcher. Ya, pemegang tumit. Saya bisa lihat. Tapi bagaimana dia mikir? Dasar otak bisnis, saudara. Betul kan? Ini gimana ya caranya ya? Supaya aku bisa jadi nomor 1. Ya kan? Supaya bisa dibalik. Gimana caranya ya? Mikir kan dia? Dia pikir, oh bisa ternyata pakai sumpah. Karena toh hari kelahirannya sama, cuman beda jam, beda waktu, begitu, beda menit. Dia keluar dulu setelah aku. Ini kan kembar, saudara. Bagaimana kalau ditukar? Oh, pakai sumpah. Nyari kesempatan. Nah, dia belajar kuliner. Betul kan? Ya, saat itu kan tidak ada istilah kuliner, saudara. Ya, tapi kan kita tahu sekarang pakai kuliner. Ya kan? Wah, ini dia kesempatan. Dia belajar masak, pas Esau pulang. Apa yang terjadi? Dia minta, tunggu dulu, dasar otak bisnis, saudara. Nggak bisa minta. Ayo kita barter. Nah, Esau-nya sendiri pikir dia mau mati. Saudara tahu kisahnya, kenapa Esau mau mati? Kenapa? Kecapean, Pak. Bukan Itu kecapean. bukannya sama Nimrod itu. Dikejar Nimrod. Iya, terima kasih, Prisco. Iya, dia dikejar pasukannya Nimrod saat itu. Karena dia habis melakukan pembunuhan saat itu. Iya, dia pikir pasti dia akan mati. Itu dari kitab yang terhilang ya. Akhirnya apa? Ayo, aku akan bersumpah. Baik, ayo bersumpah. Aku yang pertama, kamu yang kedua. Ya, sebagai imbalan kamu boleh makan all you can eat sup kacang merah. Ya, semangkok lah, semangkok ya, semangkok. Saya nggak tahu all you can eat atau enggak. Yang penting dia dikasih semangkok, akhirnya tuh ditukar. Ya, lihai saudara. Ya, kita bisa lihat. Ya, itulah yang menyebabkan suka keluyuran, spirit keluyuran, ya, keluyuran terus. Akhirnya apa? Terkontaminasi. Habis seperti Esau. Ya.
Dan saat Esau menyadari, wah aku dijebak. Ya, dijebak ini. Aku belum mati-mati sampai sekarang. Dia mencoba untuk mencari berkatnya kembali. Namanya kesempatan hanya satu kali. Ya, dia tidak mendapatkannya kembali untuk selama-lamanya, alias terbuang. Jadi kita harus hati-hati, kesempatan. Kemudian peristiwa Ruth. Ya, silakan Brother Enoch, Ruth 1 ayat 14. Rut 1 ayat 14. Maka mereka menangis lagi dengan suara nyaring. Lalu Orpa mencium ibu mertuanya. Tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Iya. Saya bisa lihat, ini kesempatan buat mereka berdua, yaitu Ruth dan Orpa. Kalau seandainya ya, Ruth sama Orpa kembali ke Israel, bukan kembali, pergi ke Israel. Saya yakin hidup mereka Bapak Yahweh perhatikan. Tapi gara-gara satu meninggalkan Naomi, ya, ini berbahaya. Seringkali ini sebuah kisah di mana Ruth, mohon maaf, bukan Ruth, si Orpa itu seperti menolak kebenaran. Dan saat menolak kebenaran, apa yang terjadi? Saat manusia menolak kebenaran, apa yang terjadi? Jawabannya? 4M. Bukan. Belum, itu masih jauh. Saat menolak kebenaran, maka apa yang terjadi? Tersesat, Pak. Sesat. Ya, saat menolak kebenaran, maka yang terjadi adalah setan masuk. Itu jawabannya, saudara. Saat menolak kebenaran, setan masuk. Buktinya apa? Buktinya apa? Setan masuk dalam hidup Orpa, bukan Ruth, sorry. Orpa menurunkan raksasa Goliat. Iya, terima kasih. Jadi dia melahirkan Goliat. Nah, kita tahu Goliat itu kan raksasa, Nephilim. Nephilim itu hasil bayi dari siapa? Maksudnya keturunan dari siapa? Orang tuanya, yaitu perempuan manusia dan setan atau roh jahat atau malaikat-malaikat yang jatuh. Sudah bisa lihat? Dari kisah ini kita bisa lihat bahwa Orpa meninggalkan kebenaran. Siapa yang meninggalkan kebenaran akan dikawini oleh setan. Nah itu, ya kan? Betul kan? Meninggalkan kebenaran, akhirnya hubungan seks dengan setan, roh-roh malaikat yang jatuh, dan akhirnya menghasilkan raksasa. Ya, hati-hati. Kita sudah tahu banyak kebenaran. Jangan terkecoh. Jangan terkecoh. Ya, ini mengerikan sekali. Kita bisa lihat, sedangkan Ruth, apa yang terjadi? Anak cucunya menjadi orang-orang pilihan Bapak Yahweh. Ya, bahkan Ruth sendiri yang adalah orang Moab masuk di dalam genealogi. Apa itu genealogi? Silsilah. Silsilah. Ya, silsilah. Terima kasih. Silsilah daripada Yeshua HaMashiach, Matius pasal pertama. Ya, masuk namanya di sana. Wow, luar biasa. Yang satu dihamili setan, dihamili roh jahat. Yang satu masuk Syamayim. Nah, ya kan, mau pilih mana? Itu aja. Jadi hati-hati, ini titik kritikal, saudara. Padahal kalau saudara lihat dalam kitab Ruth pasal pertama, mereka berdua itu sudah mengucapkan mereka mau pergi mengikuti Naomi. Tapi Naomi saat itu mengatakan satu kalimat sekali lagi, dia berkata, lebih baik kamu kembali. Nah, kalimat kedua ini menjadi penentuan. Saat itu Orpa meninggalkan Naomi. Sedangkan Ruth tetap bersama dengan mertuanya, yaitu Naomi. Saya bisa lihat, hati-hati, saudara. Ya, titik kritikal. Orang menolak kebenaran, setan masuk. Nanti tak tunjukin ayatnya yang terakhir. Ya, jadi hati-hati. Kemudian,
Kesempatan yang disia-siakan ya di dalam Lukas 17 ayat 28 sampai 30. Silakan Brother Enoch. Lukas 17 ayat 28. Sama seperti itu pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan, minum, membeli, menjual, menanam, dan membangun. 29. Tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. 30. Seperti itulah yang akan terjadi pada hari Anak Manusia menampakkan dirinya. Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat satu kisah yang hampir disamakan, yaitu peristiwa di mana zaman akhir ini Anak Manusia yaitu Yeshua HaMasyiah akan datang dan diambil dari satu peristiwa, yaitu peristiwa Lot, yaitu di mana orang-orang mengabaikan, ya, nggak ngerti bahwa di jam berikutnya mereka sudah binasa karena apa? Dijatuhin belerang api dari Syamayim, dari langit. Dan kemudian terbakarlah kota itu. Kenapa? Karena ada sumur aspal. Ya, tadi kita sudah baca sumur aspal. Hari ini adalah kesempatan buat manusia sekarang ini. Pengangkatan sudah tidak lama lagi. Kalau tidak mau ambil keputusan untuk merendahkan hati, membuang semua pola yang lama, membuang semua fondasi yang salah, maka terjebak di dalam ayat ini. Dan akhirnya apa? Saat rapture terjadi, orang-orang itu ketinggalan, selesai cerita. Hanya ada satu cara untuk bisa diselamatkan, yaitu dengan membayar dengan darahnya sendiri. Meterai kelima, saya sudah bahas di dalam Wahyu, ya, di dalam judul meterai kelima. Apakah masih ada yang diselamatkan setelah rapture? Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian, titik kritikal ini juga berlaku buat 5 gadis yang bodoh dan bijaksana. Silakan Brother, Matius 25, 11, 13. Matius 25 ayat 11 sampai 13. Sesudah itu, datanglah pula gadis-gadis yang bodoh itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah pintu bagi kami. Namun ia menjawab dan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui hari dan saatnya ketika Anak Manusia datang. Terima kasih. Ini sebuah perumpamaan yang betul-betul mengerikan, saya bilang. Saya bilang mengerikan. Karena perumpamaan ini ditujukan di detik-detik terakhir menjelang rapture. Menjelang rapture, saudara. Kalau kita cermati ya dari perumpamaan yang dikatakan oleh Yeshua, yang masuk itu hanya yang bijaksana. Yang bijaksana. Yang tidak masuk siapa? Yang bodoh. Ada lagi? Yang bodoh. Ada lagi? Yang tidak berjaga-jaga. Tidak bijaksana. Ada lagi? Yang Yang tidak ada darah Yeshua di dalamnya. Iya. Yang tidak masuk itu yang bodoh, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang bukan kriteria termasuk golongan gadis-gadis yang menunggu mempelai. Siapa itu? Yang jelas adalah yang menyembah dewa-dewa asing. Kalau saudara, karena ini umum ya, kalau saudara tidak mengakui Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMasyiah, jangan ngimpi saudara rapture. Jangan ngimpi. Lawang rapture aja nggak ngerti, apalagi mengharapkan rapture. Ngerti maksudnya? Nggak percaya? Ya, coba aja tanya si Martabak sama si siapa itu namanya? Kucing menjilat. Kucing menjilat dan juga yang apa itu namanya? Yang punya yang dewanya gendut itu ya, udelnya bodong itu ya. Ya. Maitreya Buddha. Nah, kan belum yang lain-lainnya lagi, ya kan, yang tidak mengakui semuanya. Jelas
mereka tidak termasuk golongan 10 ini. Lah, yang 10 ini aja masih disaring, saudara. Apalagi mereka pasti terbuang. Ini maka itu saya bilang ini perumpamaan yang paling mengerikan. Ya, paling mengerikan. Mengerikannya apa? Yang 5 yang bodoh itu loh, sudah paham, sudah ngerti, sudah jaga, sudah punya pelita, sudah punya api dalam pelita, tapi kurang minyak. Nah, itu masalahnya kan. Itu ditolak loh. Itu ditolak. Nah, apalagi yang nyembah kesembahannya bukan Yahweh dalam Yeshua. Yahweh pasti nggak masuk, saudara. Ya, pasti nggak masuk. Pasti digiles sama 666. Pasti. Ngeri ini. Ini perumpamaan paling ngeri. Kayak coba perumpamaan ini nggak ada. Ya masih rada enteng, saudara. Masih rada ringan ya. Tapi perumpamaan ini sudah dipastikan oleh Yeshua, saudara. Ini loh yang Padahal udah hampir mau masuk itu Pak ya, 5 anak gadis bodoh itu ya. Hampir loh. Saudara bisa lihat ya. Apalagi saudara-saudara yang sampai hari ini tidak sujud menyembah Bapa Yahweh dalam Yeshua. Dah, saya nggak tahu suara saya ini tersebar sampai di mana. Saya juga tidak tahu posisi saudara. Saya harap saudara tertegur masalah ini. Ingat, di luar Yahweh, ya, di dalam Yeshua HaMashiach, ya, ingat ya, Yahweh yang harus dikenal di dalam Yeshua HaMashiach. Di luar itu tidak ada keselamatan. Tidak ada. Ya, jadi harus entah saudara mau komplain sama saya atau tidak, saudara tinggal protes saja sama Tuhan pencipta langit dan bumi yang namanya Yahweh. Itu saja. Dan dia menetapkan bagaimana cara manusia untuk diselamatkan. Ya. Ini betul-betul perumpamaan yang sangat-sangat mengerikan. Sangat-sangat mengerikan. Karena itu kita harus waspada ya. Baik-baik. Ya, jangan sampai kena pengajaran palsu, kena pemikiran palsu, kena pengaruh mungkin teman atau siapa sungkan ngikutin mereka atau siapapun ya. Saudara keluar dari pola akar Ibrani yang benar dengan sudut pandang yang benar. Waduh, gawat. Ya, gawat. Risikonya parah sekali. Ya, parah sekali. Dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Wih, bahaya sekali. Ya, jadi harus hati-hati ya. Baik, ayat yang terakhir adalah seperti yang saya katakan, kalau seseorang menolak kebenaran, maka setan yang masuk. Yaitu di dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45. Silakan berterima. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Pada waktu roh najis keluar dari seseorang, ia melintas melalui tempat-tempat yang tandus sambil mencari perhentian, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumahku, tempat aku telah keluar. Dan setelah tiba, ia mendapatinya tidak berisi, sudah disapu bersih dan rapi. Kemudian ia pergi dan membawa bersamanya 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan setelah masuk, mereka tinggal di sana. Maka keadaan akhir orang itu menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Demikian pula akan terjadi pada generasi yang jahat ini. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat, saudara jangan terkecoh dengan kalimat lebih jahat. Lebih jahat ini bukan berarti dia menjadi manusia yang lebih brutal. Oh, belum tentu, saudara. Belum tentu. Bisa jadi dia menjadi lebih keras hati. Bisa jadi hatinya lebih dingin. Bisa jadi dia lebih cuek, tidak mau memperhatikan daftar Elohim. Saya bisa lihat. Jadi bukan berarti dia jadi pembunuh lebih jahat. Oh tidak, belum tentu. Belum tentu. Saya bisa lihat. Bisa jadi
Apa yang dia percayai dengan pemikiran penyembahan terhadap dewa-dewanya dia, ya, itu lebih kuat. Saya bisa lihat. Dan firman Dafar Elohim tidak pernah bisa masuk dalam kehidupannya. Di sini dikatakan Yeshua menggunakan angka 7, yaitu 7 roh lain. Ada angka 7. Kita tahu angka 7 adalah angka sempurna. Wah, mengerikan. Ya, mereka ini mencapai level dosa sempurna. Sampai level dosa sempurna. Orang seperti ini sudah dipastikan, ya, sangat-sangat mengerikan. Jadi hati-hati, kesempatan adalah titik kritikal. Seringkali tidak akan pernah terulang. Jaga-jagalah, kita hampir menyelesaikan 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam. Sorry Pak Yosef, suaranya putus-putus ini. Ya, Thank you. semuanya normal di sini. Oke, terima kasih. Sekarang bagaimana? Sekarang oke kayaknya. Ya, terima kasih. Ya. Jadi kita harus waspada karena kita tahu persis polanya Bapak Yahweh. Pola Bapak Yahweh adalah angka 7. 7 adalah angka penggenapan, angka sempurna, angka yang lengkap, completeness. Dan kita sekarang 2024 bulan Juli, ya, hampir menyelesaikan sejak kejatuhan Adam. Tidak lama lagi, saudara. Kalau 6.000 itu lengkap, berarti tinggal 1 kali 1.000 tahun. Dan kita sudah lihat sesuai dengan Dafar Elohim, yaitu kerajaan damai 1.000 tahun. Jangan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Hollywood dan Bollywood. Ya, masih ada zaman Star Trek, masih ada zaman, ya, 10.000 tahun ke depan. Itu tipu daya setan. Itu menolak cara kerja Bapak ya. Dan ini sudah pasti. Jadi kalau sudah pasti bagaimana? Kita sudah lihat Israel di tengah-tengah kita, puji Bapak Yahweh. Ya, itu sebagai indikator kita. Israel sudah ada, ya, bahkan sudah mencapai kejayaannya. Nah, disinilah kita harus waspada. Kamu melihat, ya, pohon apa itu, fig tree, pohon ara, mulai berbunga, musimnya sudah. Dari perhitungan itu kita sudah bisa mendapatkan bahwa tidak lama lagi kita tidak lama lagi. Sangat excited, ya, sangat wow sekali. Di zaman-zaman kita sekarang ini, ternyata penggenapan ini di depan mata kita, betul-betul di depan mata. Luar biasa. Luar biasa. Nah, itu berjaga-jagalah. Siapa yang belum masuk di dalam pintu keselamatan, segera masuk. Masuknya harus dengan nama yang benar, karena itu alamatnya harus benar. Yaitu alamatnya itu ada 4 huruf. Yod, Shin, Waw, Ayin. Bacanya Yesus. Ya, Yoel 2:32 dikatakan, siapa berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Masuk melalui itu dulu, setelah dalam baptisan, dalam nama yang benar, karena ini adalah akan memeteraikan saudara. Ya, di dalam nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach, di dalam ruah Yahweh Elohim. Ini meterai yang sah. Ya, ini meterai yang sah. Tidak lama lagi, kita akan masuk dalam rapture. Jalanlah penuh dan dipimpin oleh ruah Yahweh Elohim. Bapak Yahweh, berkati saudara sekalian. Haleluya.